Shalom para murid WLM kelas reguler. Kita bersyukur bahwa ini adalah rekaman yang keempat atau sesi yang keempat dari modul Kristologi. Saya memberi judul modul ini adalah akhir dari belajar Kristologi. Kita sudah belajar 3 hal, maksud saya 3 sesi tentang Yesus melalui Kristologi. Yang pertama, kita belajar tentang praeksistensi Yesus sebelum inkarnasi. Lalu yang kedua, 3 peristiwa kristologis, tujuan Yesus menjadi manusia, dan kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga, beberapa pandangan tentang pribadi Yesus dan apa kata Alkitab. Kalau boleh saya simpulkan, 3 pelajaran ini akan membawa kita kepada satu pemahaman siapakah Yesus, ya, mengapa ia datang ke dalam dunia, dan apa kata orang-orang dunia tentang siapakah Yesus. Tentunya pelajaran pertama dan pelajaran yang kedua adalah dasar pengetahuan bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan yang ketiga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan pribadi Yesus. Pada umumnya pertanyaan yang paling hakiki yang sering ditanyakan oleh orang-orang dunia tentang siapakah Yesus adalah penolakan mereka terhadap pribadi Yesus yang adalah Allah dan sekaligus manusia. Itu sebabnya di dalam sesi yang ketiga kemarin kita melihat ada 6 pandangan tentang pribadi Yesus. Dan kita tidak menganut paham ke-6 pandangan tersebut, melainkan kita menerima apa kata Alkitab, bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Nah, selanjutnya kita berpikir lebih jauh, ya. Kita sudah tahu bahwa 3 pelajaran pertama ini adalah hal-hal yang paling mendasar tentang kristologi. Tapi pertanyaan saya adalah, untuk apa kita belajar semuanya ini? Atau dengan kata lain, pesan apa yang ingin disampaikan oleh para penulis Alkitab, maksud saya perjanjian baru, yaitu Injil dan surat-surat bagi kita. Sebab kalau kita hanya berhenti pada, kita tahu siapakah Yesus, maka kita tidak akan melangkah ke poin selanjutnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh para penulis Alkitab ketika bicara tentang Kristus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke pertanyaan yang paling hakiki dari tujuan inkarnasi Allah menjadi manusia. Tujuan inkarnasi. Tentu kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dan 18, tujuan pertama adalah untuk mengenal Dia. To know Him. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai sebelum kedatangan Tuhan Yesus, manusia berupaya untuk mengenal siapakah Dia. Dan Allah di dalam kasih dan kekuasaannya membantu manusia untuk mengenal Dia, yaitu bicara melalui para nabi. Namun, semua yang sudah disampaikan itu tidak cukup untuk mengungkapkan siapakah Allah yang sesungguhnya. Sampai pada kedatangan Yesus yang pertama kali di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi Allah dan firman itulah yang menyatakan Allah. Tidak salah saudara jikalau kita berkata bahwa inkarnasi adalah untuk menyatakan diri Allah kepada manusia. Inkarnasi adalah untuk menyatakan diri Allah kepada manusia. Namun, kalau kita pecahkan lagi, kita akan melihat
potongan-potongan kecil dari tujuan inkarnasi itu sendiri. Saya sudah memberikan beberapa artikel untuk dibaca, dan di dalam artikel-artikel itu saudara bisa melihat potongan-potongan kecil yang ditulis oleh para penulis. Namun hari ini saya cuma memberikan 2 potongan kecil. Potongan kecil yang pertama adalah sudah jelas di dalam Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan inkarnasi adalah untuk mati di kayu salib. Dan di dalam pelajaran yang kedua, saya sudah menjelaskan mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Dan ini tidak saya ulang lagi. Tujuan yang kedua yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa inkarnasi adalah sebagai teladan hidup. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan kalimat yang pertama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus memberikan teladan kepada kita, teladan dalam pikiran, teladan dalam perasaan, sekaligus teladan dalam perbuatan. Bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sangat disayangkan, saudara sekalian, bahwa saya melihat banyak orang menerima inkarnasi bagian yang pertama, tetapi tidak menerima inkarnasi bagian yang kedua. Loh, kok bisa? Apa maksudnya? Menerima inkarnasi bagian yang pertama adalah menerima keselamatan. Hore, saya sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, karena dia mati di atas kayu salib. Tetapi jangan lupa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Adam berbuat dosa, gambar rupa diri Adam itu telah rusak. Sehingga dari Adam sampai kepada seluruh umat manusia, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan contoh dan keteladanan gambar dan rupa Allah yang sempurna. Itu sebabnya Yesus datang sebagai manusia. Dengar baik-baik, pada waktu ia dibaptis dan ia dimuliakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Allah mengutus Yesus Kristus bukan saja mati di atas kayu salib, tetapi untuk menjadi model dari setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ingat selalu, kata Kristen berarti Kristus kecil. Kita adalah mengikut Yesus dari belakang. Keunikan kekristenan itu adalah ketika kita bisa mencapai keserupaan bersama dengan Yesus. Itu sebabnya tujuan inkarnasi adalah hidup seperti Kristus. Kalau demikian, maka pelajaran kristologi tidak pernah hanya berakhir ketika kita mengetahui doktrin-doktrin tentang siapakah Kristus. Melainkan pelajaran kristologi harusnya menjadi pelajaran seumur hidup bagi setiap orang yang percaya, karena pelajaran kita selanjutnya adalah meneladani Yesus Kristus. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, cukup jelas. Nah, saya lanjutkan dengan poin hasil kematian Yesus. Kalau kita membuka buku-buku sistematik teologi tentang hasil kematian Yesus, ataupun kita mendengar khotbah di hari Jumat Agung, kita paling sedikit sudah tahu apa sih hasil kematian Yesus Kristus. Saya menampilkan 3. Yang pertama, hasil kematian Yesus, iblis telah dikalahkan. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging,
maka ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis sudah dikalahkan. Itu hasil pertama, ya. Hasil yang kedua adalah manusia mendapatkan pengampunan lewat penebusan dan pendamaian yang Yesus Kristus kerjakan buat kita. 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Terbuka pintu pengampunan karena penebusan dan korban pendamaian sudah diberikan pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Yang ketiga, hasil kematian Yesus memberikan penebusan. Penebusan ini membuat status atau posisi kita mendapatkan pembenaran, dibenarkan. Rasul Paulus selalu bicara tentang apa? Dibenarkan karena iman. Sekali lagi, dibenarkan karena iman. Artinya kita mendapatkan posisi sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan oleh karena iman kita. Iman seperti apa yang memberikan pengampunan, penebusan bagi diri kita? Yaitu iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman yang seperti ini dinyatakan pada saat Yesus disalibkan bersama dengan para penjahat. Coba perhatikan baik-baik ketika satu penjahat tersebut berkata, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Si penjahat itu ya mengimani Yesus bukan karena mujizat, bukan karena rupa Yesus, tetapi oleh karena beberapa kalimat yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Dan akhirnya si penjahat ini menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Yesus. Ini yang disebut dengan mengimani. Tidak melihat, namun percaya. Hasil daripada iman ini adalah kita dibenarkan. Nah, pembenaran ini adalah pintu masuk ke penyucian sekaligus persekutuan. Penyucian sekaligus persekutuan. Penyucian dan persekutuan ini adalah proses kita berjalan bersama dengan Kristus. Dan ini dimulai pada saat kita percaya Yesus dan tidak ada akhirnya. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan bertemu Yesus muka dengan muka. Tetapi pada saat kita bertemu dengan Yesus, tidak ada lagi proses penyucian. Yang ada adalah persekutuan selama-lamanya. Lalu kemudian, yang saya sebut tadi, itulah yang disebut dengan pemuliaan. Jadi ada pembenaran, lalu penyucian dan persekutuan, dan pada akhirnya membawa kita kepada pemuliaan. Hari ini, kita belum mengalami pemuliaan, tetapi kelak ketika kita bertemu dengan Yesus, pemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Nah, kunci pemuliaan itu ada di mana? Kunci pemulihaan itu. Kunci pemulihaan itu ada di penyucian kita. Ya, ada di penyucian kita. Penyucian membawa kepada pemuliaan. Iman membawa kepada keselamatan. Ya, jangan terbalik. Penyucian tidak membawa kepada keselamatan, tapi iman kepada Yesus membawa kepada keselamatan. Penyucian membawa kepada pemuliaan. Dan ini adalah kabar baik bagi kita, bahwa Allah melibatkan diri kita untuk memperjuangkan penyucian itu, sehingga kita mengalami pemuliaan. Mari kita lihat beberapa ayat contoh atau ukuran dari penyucian yang Allah kehendaki. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Seringkali orang tidak mengerti konteks dan tidak mengerti sistematik teologi, lalu menggunakan ayat ini sebagai ukuran keselamatan. Bukan. Kalau ayat ini dipakai sebagai ukuran keselamatan, berarti keselamatan itu adalah hasil usaha manusia. Pengudusan yang dimaksud di sini adalah pengudusan yang kita kerjakan setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengudusan ini maksudnya adalah kita memisahkan diri kita dari dunia, dan ini adalah proses perjuangan seumur hidup. Ya. Nah, proses perjuangan seumur hidup ini kita sebut dengan to be like Him. To be like Him. Ada di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Boleh nggak kita nggak lewati Paulus? Boleh, langsung saja kepada pengikut Kristus. Tetapi saya bangga dengan ucapan Paulus ini. Dia berani bilang begini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau kita jadi pemimpin, hamba Tuhan, ketua kelompok, diaken gereja, penatua gereja, kita harus berani ngomong begini dong. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Orang yang ragu-ragu mengatakan kalimat ini, bisa jadi dia baru orang Kristen kelompok pertama, yaitu kelompok yang menerima inkarnasi Yesus mati di kayu salib. Tetapi mereka belum berjalan dalam tujuan inkarnasi yang kedua, yaitu menjadikan hidupnya sama seperti Kristus yang hidup. Nah, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadikan Kristus sebagai tolak ukur hidup kita. Proses ini disebut dengan proses penyucian. Ya. Hasil dari penyucian itu apa? Hasil dari penyucian itu satu, tetap dalam persekutuan dengan Allah. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ingat tidak, ketika Yesus bicara di dalam kitab Injil, kalau kita masih bermasalah, tinggalkan dulu masalah kita, baru boleh datang beribadah. Ya, ibadah itu adalah kesempatan menyembah Allah, tetapi juga kesempatan bersekutu dengan Allah. Bagaimana mungkin kita yang sudah diselamatkan, kita mau bersekutu dengan Allah, tetapi kita tidak menjaga hidup kita? Itu tidak mungkin. Ya, tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita ditebus, supaya kita bisa menyembah dan bersekutu dengan Dia. Oleh karena itu, bagian kita adalah menjaga kekudusan yang sudah diberikan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya tetap dalam persekutuan dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua contoh Alkitab yang ingin saya sampaikan. Contoh pertama di dalam Mazmur berkata apa? 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Lalu yang kedua, ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke gunung dan Yesus mengalami transfigurasi muka yang asli. Ya, apa kata Petrus? Betapa indahnya tempat ini. Betapa indahnya tempat ini. Persekutuan itu adalah menikmati keindahan Tuhan. Dan demi persekutuan, Allah di dalam Yesus mati buat kita, supaya kita suci dan kudus, beroleh jalan masuk kepada persekutuan tersebut.
Nah, kita sebagai orang yang sudah menerima pengudusan ini, tugas kita adalah hidup dalam penyucian. Sanctification. If justification happen one time in your life, but sanctification happen every time in your life. And the end of sanctification is glorification. Diawali dari justification, dilanjutkan dengan sanctification, dan diakhiri dengan glorification. Yang kedua, penyucian itu tujuannya apa? Disiapkan atau dipakai Tuhan. Disiapkan atau dipakai untuk menyatakan Tuhan lewat pelayanan dan kesaksian. Seseorang yang mau melayani Tuhan, pertama-tama itu bukan dilihat dari keahliannya, tetapi dilihat dari kesamaannya dengan Kristus, yaitu dari sisi kerohanian atau yang saya sebut dengan penyucian tadi. Makanya 1 Petrus 1:21 dikatakan apa? Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini kata Petrus. Di dalam surat Timotius, Rasul Paulus bicara tentang perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga itu bukan bicara yang mahal atau yang murah, tetapi bicara tentang yang bersih dan yang kotor. Yang bersih yang dipakai, yang kotor tidak bisa dipakai. Jadi tujuan daripada penyucian itu adalah supaya kita tetap bisa melayani Tuhan. Ingat baik-baik, supaya kita tetap bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, pada saat yang bersamaan, apabila kita menjaga penyucian hidup kita, maka kita itu benar-benar mematikan iblis dan kedagingan di dalam diri kita. Iblis itu memang sudah mati di atas kayu salib, ya. Tetapi iblis yang sama juga harus mati di dalam diri setiap orang yang percaya, ya. Nah, iblis, bagaimana mematikan iblis yang ada di dalam diri orang percaya? Jangan sekali-sekali menghidupkannya. Untuk tidak menghidupkannya, yaitu dengan cara hidup suci tadi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa kita? Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Pada saat kita hidup tidak suci, berarti kita itu membangkitkan iblis yang sudah mati tadi. Mengerikan bukan? Monster yang sudah mati dihidupkan lagi. Kebayang tidak? Tubuh kita kan sudah divaksin, ya. Tubuh kita sudah divaksin, lalu kita hidup kotor, hidup jorok, lalu tidak menjaga diri, lalu kuman yang mati tadi hidup kembali. Nah, saya pakai istilah ini, dan istilah ini bisa terjadi dalam hidup kita, jemaat sekalian. Ketika kita sudah disucikan, lalu kita hidup kotor lagi, yang berakibat iblis yang tadi sudah dimatikan di kayu salib hidup kembali di dalam diri kita. Dan ini bahaya sekali. Karena itu perlu ada penyucian. Terus penyucian ini tujuannya apa? Siap menyambut Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 5:4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Perhatikan ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kalau kamu hidup di dalam kegelapan, matilah kita. Kenapa? Karena Yesus datang tuh seperti pencuri. Tidak diberitahu kapan. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa hidup di dalam terang. Supaya kapan saja Yesus datang, kita siap untuk menyambut dia. Inilah yang saya sebut dengan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang terakhir, nama Tuhan dimuliakan. Dan itulah yang saya sebut dengan pemuliaan. Penyucian adalah untuk pemuliaan.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, saya mau bertanya nih Pak Selamat. Jadi kan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seringkali kita kan tidak langsung bisa hidup kudus, hidup suci gitu ya. Ada yang masih bergumul dengan dosanya, masih bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, kalau misalnya anak-anak Tuhan itu lebih sering jatuh, dia sudah percaya Tuhan, tapi lebih sering jatuh ke dalam dosa. Apakah itu kita bisa katakan bahwa dia belum mati bagi dosa gitu? Mungkin juga ada yang bergumul dengan hal ini, mereka juga jadinya meragukan apakah mereka diselamatkan atau tidak gitu. Ya, pertanyaan praktis ini muncul dari situasi dan kondisi diri sendiri. Ya, dari situasi dan kondisi diri sendiri. Pertama, kita harus melihat dulu 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini muncul karena ada fakta bahwa orang yang sudah percaya Yesus berbuat dosa. Ada fakta. Maka muncul ayat ini. Ya, muncul ayat ini. Yang kedua, kita harus ingat bahwa proses penyucian ini adalah proses penyucian seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Seumur hidup yang saya maksud di sini, dia naik, bisa stagnan, tetapi tidak turun sebenarnya. Saya ulangi, dia naik, bisa stagnan, tapi tidak turun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang saya akan lanjutkan setelah ini, bahwa adanya pribadi dan alat bantu yang Tuhan berikan di dalam proses penyucian ini. Dan yang keempat, saya yakin bahwa proses penyucian ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena proses penyucian ini dijelaskan dan disaksikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat pergumulan Paulus di pasal yang ke-7, itu kan pergumulan kan, aku tahu apa yang baik tidak aku lakukan, aku tahu apa yang tidak baik justru itu yang aku lakukan. Lalu Paulus berteriak, siapa yang bisa menolong aku? Syukur kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu berarti Rasul Paulus juga mengalami pergumulan-pergumulan semacam itu. Dan justru menurut saya adanya pertanyaan seperti yang Sur tanyakan ini, menunjukkan dia itu tidak mati rasa. Menunjukkan dia sedang berjuang. Dia sedang berjuang. Kalau orang yang sedang berjuang, itu bukan bicara soal berhasil atau tidak. Orang yang berjuang pasti berhasil. Cuma pertanyaannya, waktunya saja. Dan di dalam Tuhan kita yakin, waktunya itu pasti nyata. Kira-kira demikian. Ya, berarti kalau dia masih merasa bersalah, berarti sesungguhnya sebenarnya dia sudah mati terhadap dosa dan rohnya dihidupkan kembali ya. Jadi dia bisa merasakan perasaan bersalah karena ya dia masih hidup gitu ya, Pak Selamat ya. Nah, dan ingat juga, perasaan bersalah itu kan muncul dari iblis. Yang menipu dan menuduh dakwah kita ya. Supaya apa? Supaya kita putus asa. Begitu. Nah, ada satu lagi nih Pak Selamat. Saya sering kali dengar orang bilang gitu ya, orang Kristen gitu, yang mungkin sudah lama tidak pergi gereja gitu.
waktu diajak ke gereja mereka selalu berkata, entarlah tunggu saya selesaiin dulu semua masalah saya gitu. Semua masalah saya sudah selesai baru saya pergi ke gereja gitu. Nah, menurut pendapat Pak Slamet gimana nih tentang pernyataan orang-orang seperti ini gitu? Ya. Orang-orang seperti ini, pertama, dia tidak menghargai panggilan beribadah yang Tuhan berikan. Orang seperti ini, dia tidak menghargai sebenarnya harga dia bisa pergi ke gereja itu bukan karena waktu dia, melainkan karena Yesus yang membayar harga tersebut. Makanya grace is free, but it doesn't mean cheap. Ya, it's not cheap. Ya, terus ada satu orang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer itu dia, saya ada tulis itu tulisan dia satu kekristenan tanpa salib itu bukan kekristenan. Begitu Dietrich Bonhoeffer. Oh ya, di naskah khotbah saya besok nih. Dietrich Bonhoeffer. Ya, Dietrich Bonhoeffer. Ya, dia itu adalah seorang Jerman. Dia waktu itu sudah ada di Amerika. Tapi kemudian dia balik lagi untuk menguatkan orang-orang Kristen di Jerman. Sebagai konsekuensinya dia ditangkap oleh Hitler dan akhirnya dia mati mati di tangan Hitler begitu. Dietrich Bonhoeffer, ya. Nah, jadi satu, dia tidak ngerti harga yang dibayar, dia tidak mengerti bahwa kesempatan beribadah itu adalah anugerah, ya. Lalu kalau kita ingat lagi di dalam Lukas pasal 14 itu ketika Tuhan Yesus ingin mengadakan pesta, lalu dia mengundang, lalu orang-orang itu beralasan, ya. Alasannya lucu-lucu. Aku beli tanah, aku mau melihat. Aku beli lembu, aku mau cek. Aku baru nikah, aku nggak bisa keluar. Itu kan alasan yang dibuat-buat begitu. Alasan yang berbuat-buat. Jadi timbul pertanyaan, apakah sungguh-sungguh dia mengerti makna anugerah Tuhan dalam hidupnya? Begitu, ya. Oke, ya, cukup jelas. Selanjutnya, ada pribadi dan alat bantu. Ya. Nanti ditambahkan kata pribadi atau alat bantu untuk proses penyucian. Yang pertama, Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Nah, untuk mengerti seperti apa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, baca baik-baik Yohanes 14, 15, dan 16. Yohanes 14, 15, dan 16. Menginsafkan akan dosa, memimpin kita di dalam kebenaran. Sebelum kita percaya Yesus, dia menginsafkan kita akan dosa. Setelah kita percaya Yesus, dia memimpin kita di dalam kebenaran. Memimpin dari dalam keluar. Itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa kita memiliki Roh Kudus. Keyakinan kita memiliki Roh Kudus bukan karena kita mengikuti ajaran-ajaran kayak terima Roh Kudus, tumpang tangan, dan sebagainya. Bukan. Ajaran kita jelas bahwa kita menerima Roh Kudus pada saat kita percaya Yesus. Itu sudah ada di dalam diri kita. Cuma terkadang ada yang punya fenomena kalau dia terima Roh Kudus. Ada yang tidak punya fenomena. Tidak masalah. Kan bukan bicara soal fenomenanya, tapi bicara soal kehadirannya. Ya. Jadi alat pribadi yang membantu kita pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua, kita harus ingat bahwa penyucian itu adalah transformasi. Ya, transform menjadi seperti Kristus. Nah, Tuhan memberikan alat untuk mentransform hidup kita, yaitu firman Tuhan.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Lalu ada lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Memang sebagian Alkitab agak sulit dimengerti, tetapi tidak semua bagian Alkitab tidak bisa dimengerti. Itu sebabnya orang yang baru bertobat, baca Alkitab, bisa mengerti. Cuma jumlah pengertian yang dia dapat itu tidak sedalam dan sebanyak dengan orang yang sudah kuliah bertahun-tahun. Namun hidup kita bukan diukur dari berapa jumlah pengertian yang kita miliki, melainkan diukur dari seberapa jauh hidup kita ditransformasikan oleh pengertian yang kita dapat dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca, tetapi dihidupi dalam hidup kita, simpan dalam pikiran kita, simpan dalam hati kita, dan itu yang mengubah hidup kita selangkah demi selangkah. Firman Tuhan. Jadi, kalau orang itu mau disucikan oleh Tuhan, tapi dia nggak mau baca Alkitab, maka pertanyaan saya, ukuran apa yang dia pakai untuk menyucikan diri dia? Kebenaran apa yang dipakai oleh diri dia dalam mencapai kebenaran dari Tuhan? Karena kebenaran universal bukan kebenaran yang menjadi tuntutan bagi kita. Kebenaran yang menjadi tuntutan kita adalah kebenaran yang tertulis, tercatat di dalam Alkitab. Yang kedua. Yang ketiga, doa. Doa itu adalah bantu untuk penyucian. Doa Bapa kami, Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kan satu permohonan. Ya, satu permohonan. Jangan sungkan-sungkan kalau berdoanya begini, Tuhan, tolonglah saya kok punya pikiran kotor. Ya. Tuhan, tolong saya karena saya ingin menghajar orang itu karena dia sudah menghina saya. Didoakan, dikeluarkan. Ya. Apa yang keluar dari dalam mulut diimani, itu sudah keluar dari dalam hati kita. Nah, kalau itu disimpan, kejadian itu. Ya. Coba lihat, Hawa digoda oleh ular, saya percaya tidak sekali. Tapi Hawa tidak pernah berbicara hal itu kepada si Adam. Sampai pada suatu hari, setelah Hawa makan, baru dia langsung bagikan ke Adam. Udah terlambat. Begitu. Ya, sudah terlambat. Di dalam Yakobus itu kan ada tahapan. Bagaimana dimulai dari keinginan sampai kepada dosa yang membawa kepada kematian. Nah, pada saat keinginan itu bermainnya di mana? Keinginan itu bermainnya di dalam hati dan pikiran kita. Justru saat itu kita sudah mulai membawa diri kita di dalam doa. Karena pada waktu kita berdoa, kita peperangannya itu di mana? Bukan di perbuatan loh, tetapi di dalam hati dan keinginan kita. Dan Yesus memberikan contoh bahwa dia menang atas cobaan iblis, bukan di kayu salib, tetapi pada saat dia di Getsemani. Makanya dia berulang-ulang memberitahukan kepada muridnya pada saat di Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bawa dalam doa, bawa dalam doa, bawa dalam doa. Saya awal tahun ini doa puasa. Apa sih doa saya di tahun ini? Selain mendoakan yang lain, saya juga mendoakan diri saya sendiri. Saya mendoakan 1 Petrus 1 ayat 14 tadi. Supaya Tuhan jaga saya tetap suci dan kudus, supaya saya tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau bicara soal ilmu, saya sudah cukup. Bukan berarti sombong. Cukup ilmu yang saya pakai ada bisa dipakai untuk melayani. Tetapi saya tidak mau ilmu yang cukup ini menjadi tidak berguna oleh karena saya tidak suci dan kudus. Sia-sia semua yang saya kerjakan kalau saya tidak suci dan kudus. Saya mendoakan diri saya supaya suci dan kudus. Saudara juga boleh mendoakan diri saudara supaya suci dan kudus. Ya.
Selanjutnya, gereja dan persekutuan orang-orang percaya. Ini loh. Makanya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Memang saat ini kita pakai ibadah online, tapi bukan berarti kita jauh dari persekutuan. Ya, ibadah online itu ada karena kita tidak bisa ketemu muka dengan muka. Ya, jangan kita meninggalkan ibadah ketemu muka dengan muka kalau sudah boleh mulai. Tetap datang karena online itu cuma alat bantu. Namun sesungguhnya kita perlu mendapatkan face to face dalam persekutuan. Kenapa perlu? Karena lebih jelas. Karena lebih mantap gitu loh, muka dengan muka ketemu, ya. Dan apa yang kita kerjakan waktu kita bertemu, ini loh. Saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saling mengingatkan, saling menolong. Ini gereja. Selanjutnya adalah gembala dan guru Injil. Ada 5 ya. Rasul-rasul jempol. Nabi-nabi telunjuk. Ya. Pemberita-pemberita Injil tengah. Gembala jari manis. Guru-guru pengajar-pengajar jari kelingking. Ingat, saya gampang hafalnya. Rasul. Ya, rasul itu apa? Jempol dulu, utusan dari Tuhan. Nabi itu apa? Ingat, telunjuk. Dia yang menunjuk-nunjuk. Pemberita Injil ada di garis tengah. Dia yang paling maju. Tapi gembala adalah di jari manis. Dialah yang mengayomi. Dialah yang mengayomi. Dan yang terakhir, jangan anggap enteng guru-guru jemaat. Walaupun kelingking, kalau kuping gatal, nggak mungkin kita pakai jempol untuk korek-korek. 5 ini begitu penting. Ya, 5 ini begitu penting. Saya kadang-kadang sedih lihat orang begini. Dia bukan jemaat saya, tapi nanya masalah dengan saya. Saya langsung ngomong dengan istri saya, kemana itu gembalanya? Sampai umatnya nanya saya. Saya malu jadi gembala kalau umat saya cari makan di tempat yang lain. Ya. Nah, gembala itu adalah utusan Tuhan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk menjadi alat bantu dalam proses penyucian jemaat. Kalau pengkhotbah tamu, dia itu adalah habis khotbah pergi. Ya, yang membimbing kita siapa? Gembala. Sangat disayangkan kalau kita jadi anak Tuhan tidak punya gembala. Padahal demi menjaga domba-dombanya, Tuhan Yesus menunjuk gembala untuk menolong kita. Tapi kita merasa sombong, tidak perlu gembala. Nah, itu tidak benar. Ya. Lalu yang terakhir, ujian hidup. Saya selalu ngomong, saya hidup tidak mau cari masalah. Tapi, kalau masalah datang, mau dibilang apa? Saya terima itu bagian dari ujian hidup sebagai proses penyucian dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwa setiap ujian itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah penjabaran dari tujuan inkarnasi. Ya, penjabaran dari tujuan inkarnasi. Inkarnasi sebagai teladan hidup. Teladan hidup itu berarti kita harus meneladani Yesus. Meneladani Yesus itu berarti to be like him, seperti dia. Tujuan supaya apa? Kita hidup seperti Kristus. Itu yang disebut dengan penyucian. Penyucian tadi saya sudah sebutkan ada 5 tujuan. Dan yang terakhir, kita diberi pribadi dan alat bantu untuk mencapai hal-hal tersebut. Sebenarnya, perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita sudah lengkap. Perlengkapan yang Tuhan berikan sudah lengkap. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Apakah kita mau menggunakan perlengkapan ini? Di dalam
khotbah saya untuk hari Minggu, saya mau menyinggung satu pertanyaan. Pak, setelah saya membaca ini berarti mendapat keselamatan itu lebih gampang dong daripada menjaga kehidupan. Apakah berarti kekristenan itu jebakan baru? Mula-mula dikasih free, setelah itu harus begini, harus begitu. Nangkep ya pertanyaan saya ya? Ya. Apakah kekristenan itu cuma promosi? Ayo percaya Yesus, ayo percaya Yesus, ayo percaya Yesus. Setelah kita percaya Yesus, lalu kemudian keluar seperangkat hukum Taurat yang baru. Kita harus seperti Kristus, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Saya nggak mau jawab sekarang. Kalian harus jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti di kelas kita diskusi. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, belajar Kristologi tidak hanya sampai kepada pengetahuan saja. Belajar Kristologi harus sampai kepada meneladani Kristus. Ya, karena itu adalah tujuan dari inkarnasi. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita diskusikan di dalam kelas ini adalah, dalam hal apa engkau meneladani Yesus? Tambahkan pertanyaan yang pertama tadi. Pak Sur, tambahkan pertanyaan yang pertama tadi. Apakah kekristenan itu gratis di depan, sulit di belakang? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, dalam hal apa engkau meneladani Yesus? Siapkan jawabanmu untuk didiskusikan di dalam kelas nanti. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Ya. Ini rekaman sekitar 40-an menit. Saya pikir cukup ya. Ini sesi yang akhir, sesi yang keempat. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri rekaman ini. Siapkan pertanyaan-pertanyaanmu dan siapkan jawabanmu untuk dua hal yang saya tanyakan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kelas.